Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin halaman 333 ya, 5 baris dari atas. Wadakhala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa dakhala Ibnu Sammak ala Haruna wa qala ya amiral mu'minin. Itu bukan? Inna tawadu'aka fi syarafika asyrafu laka min syarafika. Wa dakhala Ibnu Sammak ala Harun. Suatu ketika Ibnu Sammak atau Abdullah bin Sammak berkunjung ke rumah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah pada waktu itu. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin As-Sammak, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, inna tawadu'aka fi syarafika, sesungguhnya tawadu kamu, ya, kerendahan diri kamu, fi syarafika, di dalam kemuliaan kamu, asyrafu laka, itu lebih mulia bagi kamu, min syarafika, daripada kemuliaan kamu. Jadi orang yang mulia, orang yang terhormat, apabila dia bertawadu, itu lebih mulia daripada kehormatan yang dia miliki. Ya, faqala lahu, maka menjawab Harun ar-Rasyid, ya, lahu kepada Abdullah bin Sammak. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ma ahsana ma qulta, alangkah bagusnya apa yang engkau katakan, wahai Ibnu Sammak. Nah, khalifah nih menjawab, alangkah bagusnya apa yang engkau katakan, wahai Ibnu Sammak. Faqala, maka Abdullah bin Sammak menjawab, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, inimru'un atahullahu jamalan fi khalqihi wa mawdi'an fi hasabihi wa basata lahu fi dhati yadihi fa'affa fi jamalihi wa wasa fi malihi wa tawadu'a fi hasabihi, kutiba fi diwanillah min khalisillah. Berkatalah Ibnu Sammak, wahai Amirul Mukminin, ini meru'un, ya, jika seseorang atahullahu, yang mana seorang tadi dianugerahi oleh Allah, jamalan fi khalqihi, ketampanan dalam rupanya, kecantikan di dalam rupanya, ya, itu semuanya anugerah Allah. Ketampanan, kecantikan yang kita miliki itu semuanya anugerah dari Allah. Wa mudi'an bi hasabihi, dan dia mempunyai tempat kedudukan, kemuliaan, tempat kedudukan pada kemuliaan juga sama, itu pun anugerah dari Allah. Wa basatallahu bi dzati yadihi, dan Allah melapangkan hartanya, apa-apa yang ada pada tangannya, ya. Fa'affa fi jamalihi, lalu dia memelihara
menjaga ya fi jamalihi, dalam kecantikannya tadi, ketampanannya tadi, artinya dipelihara ketampanannya tadi, tidak dipakai sombong ya. Wa wasa fi malihi, dan ia memberi pertolongan kepada orang lain dengan sebab hartanya tadi. Wa tawadhu'a fi hasabihi, dan dia bertawadhu, selalu merendahkan diri, fi hasabihi, dalam kedudukannya. Walaupun dia punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, tetap dia merendahkan diri. Kutiba fi diwanillah, maka orang tersebut, kata Ibnu Sammak, akan dicatat ya di dalam diwanillah. Apa itu? Mahkamah Allah. Tercatat dalam mahkamah Allah, min khalisillah, bahwa dia termasuk daripada orang-orang yang murni daripada wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah satu bagi orang-orang yang Allah dianugerahi berupa ketampanan ya, berupa apalagi tadi tuh maudi'an, tempat kedudukan, kemuliaan, tetap dia tawadhu. Dan apalagi kelapangan di dalam hartanya tadi yang dia miliki, lalu dia pelihara ketampanannya, tidak dipakai sombong, dan dia menolong hartanya untuk pertolongan kepada orang lain, dan dia merendahkan diri di dalam kedudukannya. Orang tersebut akan dicatat di dalam mahkamah Allah, termasuk daripada wali-wali Allah yang murni, yang betul-betul dia merupakan wali-wali Allah, kata kekasih-kekasih Allah. Fada'a Harunu bidawatin wa qirtasin, maka Harun ar-Rasyid meminta kepada siapa? Kepada Ibnu Sammak, meminta tinta dan kertas, maksudnya pulpen. Zaman dulu nggak ada pulpen, sekarang enggak. Jadi itu tuh celupkan tadi tinta, pakai tinta ya. Dia meminta tinta ya kepada Ibnu Sammak dan kertasnya, wa katabahu biyadihi, dan dia tulis apa-apa yang Abdullah bin Sammak tadi diucapkan dengan langsung dengan tangannya sendiri sebagai pelajaran buat dirinya. Itulah ketawaduan seorang raja pada waktu itu, sampai di situ ya. Wa kana Sulaiman bin Daud alaihi salam idza asbaha ya, dan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasallam idza asbaha, apabila beliau berada di pagi hari, tasaffaha wujuhal aghniya wal ashraf, dia memandang kepada wajahnya orang-orang kaya dan wajahnya orang-orang yang terhormat. Ini seorang raja dan nabi. Siapa? Nabi Allah Sulaiman. Jadi apabila setiap menjelang pagi, dia selalu memandang kepada orang-orang kaya dan memandang kepada orang-orang yang yang mempunyai kedudukan yang terhormat. Lantas hatta yaji'a ilal masakin, sampai sehingga akhirnya dia datang mengunjungi kepada orang-orang miskin. Siapa? Nabi Sulaiman tadi. Nabi Sulaiman dan mengunjungi kepada orang-orang miskin. Payak udamahum, lalu beliau duduk bersama mereka, bersama orang-orang miskin. Wayakula, dan dia berkata, apa? Miskinun ma'a masakin ya, miskinun ma'a masakin. Orang miskin siapa? Dirinya sendiri, sang Nabi Sulaiman. Padahal dia seorang raja, orang yang kaya, orang yang kaya, tapi dia ngakui dirinya orang miskin ya, ma'a masakin. Sekarang duduk berkumpul bersama orang-orang miskin. Saking tawadunya Nabi Allah Sulaiman tadi. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, kama taqrahu ayyarakal aghniya'u fi thiyabid dun fakadzalika fa aqrahu ayyarakal fuqara'u fi thiyabil murtafi'ah. Sebagian ulama berkata ya, sebagaimana engkau malu, kama taqrahu, sebagaimana engkau malu, ayyarakal aghniya, engkau dilihat oleh orang-orang kaya, Bithiyabidun, dalam keadaan engkau memakai pakaian yang jelek. Kan isin orang belum datang pakaian barakus orang, naon tak pakaian
kumal, butut, jelek, malu kita. Ya enggak? Itu perasaan apa? Punya perasaan malu. Fakadzalika, maka begitu pula fa'akrahu, aku ini merasa malu ayyarakal fuqara, apabila orang-orang fakir melihat engkau bisyabil murtafi'ah, engkau memakai pakaian-pakaian yang harganya mahal-mahal. Orang-orang fakir memandang kepada dia ya dengan pakaian yang jelek, sedangkan dia yang dipandang tadi memakai pakaiannya yang apa? Yang serba mahal, yang bermerek. Ya, harusnya dia punya perasaan malu. Ya seperti itu. Ya, saking apa? Saking tawadhu'nya itu. Wa qala Mujahid, dan berkatalah Al-Imam Mujahid, Inna Allah Ta'ala lamma aghraqa qauma Nuhin alaihi salam syamakhatil jibal wa tatawalat wa tawadu'al judi farafa'ahu Allahu fawqal jibal wa ja'ala qarar as-safinati alaihi. Berkata Al-Imam Mujahid, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma aghraqa qauma Nuhin alaihi salam, ketika Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh, ya, daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh, ribuan bahkan jutaan manusia, sebab waktunya lama daripada nabi ke nabi tadi. Paling sedikit waktunya, masanya 300 tahun, paling sedikit itu. Ini lama antara Nabi Adam ke Nabi Nuh tadi lah, lama ya. Begitu pula manusia, umat waktu banyak, umat manusia banyak, tapi semuanya Allah tenggelamkan, kecuali apa? Orang-orang yang naik kepada perahu Nabi Nuh, mereka lah yang selamat. Semuanya tenggelam, Allah tenggelamkan semuanya, kecuali hanya beberapa puluh orang saja ya yang naik kepada perahu Nabi Nuh yang Allah selamatkan. Selain daripada itu, Allah tenggelamkan, Allah musnahkan, termasuk kepada anak Nabi Nuh sendiri, namanya siapa? Kan'an. Dan juga siapa? Istri daripada Nabi Nuh. Tenggelamkan istrinya tadi. Karena apa? Tidak patuh kepada suaminya. Allah tenggelamkan tadi semuanya, kecuali orang-orang daripada putra Nabi Nuh yang 3, yang soleh-soleh bersama istrinya. Siapa? Ham, Sam, Yapis. 3 orang putra Nabi Nuh bersama istrinya naik ya ke dalam perahu Nabi Nuh, dan beberapa daripada kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh naik ke dalam perahu bersama istri-istrinya yang soleh. Ya, kemudian apa? Syamakhatil jibal wa tatawalat. Aneh. Apa anehnya? Gunung-gunung yang banyak tadi itu tiba-tiba memanjang dan tinggi. Jadi gunung-gunung yang ada yang dunia itu kan banyak itu tetap memanjang dan meninggi. Apa tuh? Sombong. Karena sombong bahwa aku, kata gunung tadi, tidak akan terendam oleh banjir. Akhirnya dia meninggi gunung tadi dan memanjang, sambil dia berkata, aku akan bisa menjadi tinggi, tidak mungkin tenggelam oleh banjir. Nah, sombong dia, gunung sombong, ya enggak? Akhirnya watawadu al-judi, hanya bukit atau gunung al-judi yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukit apa tuh? Al-judi. Akhirnya farafa'ahu Allahu fawqal jibal. Bukit judi yang tadinya biasa-biasa saja, ya datar, merendahkan diri kepada Allah, akhirnya Allah angkat, Allah tinggikan kembali bukit judi melebihi daripada gunung-gunung yang lain. Dengan sebab apa? Ketawaduan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit judi. Sampai sekarang dalam Al-Quran apa, bahwa perahu Nabi Nuh tadi mendarat di mana? Di bukit Al-Judi. Nama suatu bukit, daerah mana tuh? Daerah Afrika atau daerah Eropa, daerah mana tuh? Wallahu alam. Sehingga bekasnya tadi, puncak bukit Judi tadi, ada bekas gesekan perahu Nabi Nuh, Allah abadikan sampai sekarang.
Bahwa apa? Bahwa banjir tadi adalah menenggelamkan gunung yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Pantas manusia kabeh malodar, kecuali orang-orang yang selamat yang naik kepada perahu Nabi Nuh dan 3 anak tadi tuh, yang soleh tadi tuh. Akhirnya ada izin Allah, semuanya yang naik ke dalam perahu Nabi Nuh tadi, Allah tidak karuniai anak kecuali daripada anak Nabi Allah Nuh yang 3 tadi, Ham, Sam, dan Yafis. Mereka semuanya Allah anugerahi anak, dan dengan sebab 3 orang tadi jadilah manusia-manusia sampai sekarang. Yang keturunannya daripada anak Nabi Nuh yang 3 tadi tuh, Ham, Sam, Yafis. Setelah bukit perahu tadi mendarat di Bukit Judi, akhirnya semuanya turun. Ham dia mengembara ke daerah mana, mungkin ke daerah Amerika kemana. Sam ke daerah Asia. Siapa? Yafis ke daerah Eropa mengembaranya. Dengan kedua pasang tadi akhirnya timbullah manusia-manusia sampai sekarang. Itu apa? Berkat daripada 3 putra Nabi. Adapun yang lainnya Allah tidak berikan keturunan, cuman daripada 3 putra Nabi Nuh tadi, yaitu Ham, Sam, dan Yafis. Jadi dengan sebab ketawaduan Bukit Judi tadi bisa mengalahkan ketinggian gunung-gunung yang lain semuanya. Yang tadinya dia merasa bangga, yang manjang, yang gumede, dia meninggi dan lebar, akhirnya Allah menenggelamkan semuanya, hanya Bukit Judi yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Akhirnya waja'ala qararas safinata alaih, dan jadilah Bukit Judi tadi sebagai menetapnya, mendaratnya perahu Nabi Nuh di Bukit Al-Judi. Setelah Bukit Judi tadi perahu tadi mendarat, tiba-tiba Nabi Nuh tadi lihat dari jendela, di banjir masih ada nggak ini? Belum reda. Terus banyak tadi reda ya, mendarat lagi lihat dari jendela, pohon-pohon sudah pada kelihatan nih semuanya nih. Berarti sudah reda banjir tadi. Akhirnya mulai si burung-burung tadi terbang, dan keluarlah orang-orang yang selamat di dalam perahu Nabi Allah Nuh tadi. Akhirnya Sam dia bersama istrinya kemana? Izin Nabi Nuh. Ham kemana? Yafis kemana? Dan 2 orang tadi akhirnya berkembang biak, beranak. Ya nggak banyak semuanya. Ya nggak. Ada seorang yang aneh. Siapa? Kata Nabi Nuh, jangan sekali-kali kamu ketika berada di dalam perahu ini kamu hubungan dengan istri kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mungkin libidonya tidak tahan ya, hubungan dalam perahu dia. Akhirnya keturunannya hitam-hitam semuanya. Hidung keturunannya. Hidung kami. Itu hidung tadi ketika Nabi Nuh tadi mungkin hubungan di dalam perahu ketika banjir tadi tuh. Ini suatu riwayat ya. Wallahu a'lam ya. Wa qala Abu Sulaiman wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhadu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun من الله وبشر قريب بشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال سبحانه ومن أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا